Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama. Di sini kita akan belajar mengenai perangkat lunak komputer atau software. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat komputer yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan mempunyai fungsi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Apakah itu software atau perangkat lunak? Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras. Jadi fungsi dari software ini adalah mengoperasikan hardware-hardware yang ada di dalam komputer. Ya, seperti mengoperasikan keyboard agar keyboard itu bisa digunakan untuk mengetik, mouse ya untuk menggerakkan kursor, monitor, speaker, prosesor, hard disk, dan sebagainya. Semua itu bisa kita gunakan karena ada software. Ya, karena jika sebuah komputer hanya hardware saja, maka tentu kita belum bisa menggunakannya. Berbeda dengan hardware ya, perangkat lunak ini nggak bisa kita pegang ya sebagaimana hardware, tapi bisa kita lihat dan bisa kita gunakan. Ada beberapa macam. Kita mulai dari yang paling pokok, yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini fungsinya mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Ya, mulai dari yang paling sering kita gunakan yaitu Windows, yang sekarang ini sudah mencapai versi Windows 10. Ya. Nah, dengan menggunakan Windows ini, kita bisa mengoperasikan komputer, mengoperasikan semua perangkat keras yang ada di dalam komputer. Mulai dari menyimpan file dalam hard disk, mengetik menggunakan keyboard, mengarahkan kursor menggunakan mouse, menggunakan webcam, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan, kita operasikan melalui sistem operasi. Selain Windows, ada juga sistem operasi yang lain, seperti Mac OS. Kemudian juga ada sistem operasi Linux yang bersifat open source. Selain itu juga, sistem operasi ini berfungsi sebagai tempat atau platform untuk menjalankan suatu software aplikasi. Jadi kita menginstal sebuah aplikasi, misalkan seperti Microsoft Office, Google Chrome, aplikasi media player, itu kita install di dalam sistem operasi. Jadi sistem operasi ini merupakan induk ya di aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman. Ini adalah perangkat lunak yang sangat pokok karena fungsinya adalah untuk membuat aplikasi atau membuat perangkat lunak ya, sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Nah, tentunya jika kalian nanti ingin mendalami dunia IT, nah, maka pasti akan bertemu dengan bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman ini fungsinya untuk membuat aplikasi. Ya. Seperti contohnya Java. Java di sini digunakan untuk membuat aplikasi Android. Ya, jadi berbagai macam aplikasi Android yang kita gunakan itu dibuat menggunakan pemrograman Java.
Kemudian ada juga React.js. Ini salah satunya digunakan untuk membuat aplikasi Facebook dan banyak aplikasi yang lainnya juga. Kemudian ada bahasa pemrograman PHP. PHP di sini bukan pemberi harapan palsu ya, tetapi hypertext processor yang digunakan untuk membuat website ya, aplikasi dalam bentuk web. Jadi kalau kita sering mengunjungi berbagai macam website seperti pembelajaran jarak jauh, itu juga digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Ini mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh misalkan seperti Google Chrome, ini adalah browser yang kita gunakan untuk menjelajahi dunia maya. Kemudian aplikasi Office ini fungsinya untuk keperluan pekerjaan kantor seperti membuat dokumen, presentasi, tabel, dan sebagainya. Ada juga aplikasi desain ya, seperti Photoshop, CorelDRAW, ini digunakan untuk membuat desain. Nah, kita mulai dari aplikasi pengolah kata. Fungsinya untuk membuat suatu dokumen tertulis seperti surat, laporan, makalah, dan sebagainya. Tentu ini software yang sangat pokok dan akan digunakan oleh semua orang. Contoh yang paling sering digunakan adalah Microsoft Word. Nah, ini semua pelajar harus bisa menggunakannya. Kemudian ada alternatif yang lain seperti OpenOffice Writer yang sifatnya adalah free ya. Kemudian ada juga WPS Office. Aplikasi pengolah angka digunakan lebih khusus yaitu untuk mengolah berbagai macam data yang berupa angka, keuangan, grafik, statistik, dan sebagainya. Yang paling sering dipakai di sini adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sering kita gunakan untuk membuat tabel, grafik, menghitung angka. Ada alternatif yang lainnya seperti OpenOffice Calc atau WPS Office. Aplikasi pengolah gambar. Nah, tentunya ini aplikasi yang banyak digandrungi oleh para pelajar ya. Karena dengan aplikasi ini bisa mengolah foto, mendesain logo, dan sebagainya. Ya, fungsinya memang digunakan untuk membuat gambar dan mengolah ya segala hal yang berhubungan dengan gambar. Sebenarnya di dalam Windows sendiri ada aplikasi bawaan untuk keperluan ini, yaitu namanya Paint. Ya. Paint ini tanpa kita install sudah ada di Windows, tapi fungsinya masih sangat dasar. Jika kita ingin yang lebih lengkap, tentu kita bisa menggunakan seperti Photoshop atau CorelDRAW. Aplikasi presentasi ini digunakan untuk menampilkan slide ya, yang biasanya dihubungkan dengan proyektor. Slide ini kita gunakan untuk melakukan presentasi seperti yang saya lakukan ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Berikutnya aplikasi multimedia, ini tentu aplikasi yang sangat sering kita gunakan seperti untuk memutar MP3, menonton film, dan sebagainya ya. Contohnya seperti Winamp, Windows Media Player, GOM Player, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aplikasi internet. Ini bisa dibagi menjadi beberapa sesuai dengan fungsinya.
Yang pertama adalah web browser. Ini aplikasi yang sangat dasar yang kita gunakan untuk menjelajahi dunia maya. Contoh web browser yang sering kita gunakan yaitu seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Untuk browser bawaan Windows sendiri yaitu Internet Explorer. Ya. Ini tanpa kita install sudah ada di dalam Windows. Akan tetapi kurang begitu populer ya. Yang paling banyak digunakan sekarang adalah Chrome dan Mozilla Firefox. Kemudian ada aplikasi downloader, ini digunakan untuk melakukan download atau melakukan manajemen pada aktivitas download, seperti aplikasi IDM, Internet Download Manager. Kemudian ada juga aplikasi dalam bentuk torrent. Yang ketiga, aplikasi messaging, ya, aplikasi perpesanan seperti Telegram, WhatsApp. Ini digunakan untuk berkomunikasi via teks, ya. Dan di situ juga ada fitur-fitur seperti video call, voice call, ya, yang sudah lengkap. Yang keempat adalah aplikasi sosial media yang sudah tidak asing lagi, hampir setiap hari kita gunakan, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan mengenai software atau perangkat lunak komputer yang harus kita ketahui. Dan kedepannya tentu sebagai generasi milenial, ya, kita harus kita harus paham bagaimana cara-cara menggunakan berbagai macam aplikasi ini. Dan tidak hanya itu ya, kita harus bisa mengembangkan, seperti menggunakan bahasa pemrograman tadi, kita bisa membuat berbagai macam aplikasi yang kita inginkan. Sekian untuk bahasan materi ini. Silahkan setelah ini dikerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.